Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi dan keluarga besar STIK PTK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi ini saya akan baca satu hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, ini salah satu hadis Nabi sebagai penjelas, sebagai tambahan keterangan ada di dalam Al-Quran, yang intinya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Nah, itulah salah satu hikmatnya, salah satu manfaatnya hadis-hadis, diantaranya adalah muwaddihah atau mubayyinah, menambah penjelasan atau menambah keterangan tentang ayat-ayat suci Al-Quran melalui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis ini begini, kata Nabi, ud'ullaha, berdoalah kalian hanya kepada Allah. Ini sama persis di dalam Al-Quran, jadi bentuknya perintah, bukan dalam bentuk kabar, bukan dalam bentuk informasi, akan tapi perintah. Ud'uni astajib lakum dalam Al-Quran, di dalam hadis ud'ullaha. Di sini diambil pemahaman bahwa Bapak, saudara-saudara, kita kalau minta kepada Allah hukumnya wajib. Kita kalau berdoa kepada Allah itu hukumnya wajib. Tapi kebalikan, kalau kita minta kepada manusia itu dihina, dikecam. Ini salah satu yang menarik dalam bahasa Arab. Bahasa Arab di sini, kata-kata doa itu di dalam Al-Quran maupun dalam hadis bentuknya perintah. Lafaznya atau bahasa Arabnya adalah berdoalah gitu, atau mintalah. Nah, ini salah satu yang tadi saya bilang menariknya, kalau kita minta kepada Allah itu bukan karena selera kita, bukan karena bolehnya kita, akan tapi memang diwajibkan. Nah, apa hikmatnya? Sebelum kita bicara masalah kelanjutan hadis nih, hikmatnya begini, bahwa Bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, ini kan kita nih sekarang pagi ini kita berada di masjid, kita sedang beribadah ini, kita sedang beramal soleh. Sebetulnya kita bisa ibadah, sebetulnya kita bisa beramal soleh dalam waktu bersamaan. Kebalikannya nih, kita bisa menghindari kemaksiatan, kita bisa menghindari perbuatan dosa. Itu sebetulnya bukan usaha kita sendiri. Ternyata ada kekuatan doa dari orang lain. Bisa jadi doa dari orang lain itu adalah orang tua kita. Bisa jadi doa itu dari guru-guru kita. Bisa jadi doa itu datangnya dari kerabat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya umat Islam itu dianggap bersaudara karena diantaranya adalah saling doa mendoakan. Salah satu contoh, ini kajian fikih masuk sedikit nih. Orang sholat ke kita itu tidak akan selesai kecuali setelah membaca salam, assalamualaikum. Dan ucapan salam inilah satu-satunya salam yang tidak wajib kita jawab. Karena ucapan salam tanda selesai sholat itu kita maksudkan doa itu buat seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, yang ada di Cina, yang ada di Amerika, yang ada di Arab Saudi, yang ada di mana saja. Itu kita doakan melalui tanda akhir sholat kita, yaitu mengucapkan salam. Kebalikan, ketika mereka sholat dan mengucapkan salam, mereka yang doain kita. Itu disebut namanya innamal mu'minuna ikhwah, yaitu saling doa mendoakan, dan doa mendoakan itu wajib.
Di antaranya adalah ketika dalam keadaan sholat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Berarti doa itu di dalam Islam itu bukannya selera, bukannya boleh, bukan semaunya kita, akan tapi memang kewajiban. Dan salah satu hikmatnya kita ini bisa kumpul seperti ini bukan karena usaha kita sendiri. Sekali lagi ada kekuatan doa, terutama doa dari orang tua kita. Itu yang saya maksud hikmat ya. Hikmat kenapa di dalam Islam kita diwajibkan berdoa. Ternyata doa itu salah satunya adalah kita bisa berbuat kebaikan. Kebalikan nih, kita bisa menghindari kemaksiatan itu karena ada doa. Tadi saya bilang paling utama adalah doa dari orang tua kita. Yang selanjutnya Bapak Saudara yang kami muliakan, ibu-ibu, begini. Setelah itu tentu ada doa dari orang lain, ada keikutsertaan dari orang lain. Yang selanjutnya hikmat doa itu ini mengukur pribadi kita. Oke dah gini, kita secara fisik sehat, kita secara fisik buger, tapi siapa yang jamin kita terus-terusan sehat? Siapa yang menjamin kita dalam keadaan tidak sakit terus-terusan? Sebab bahkan sunatullahnya, kausalitasnya, fisik manusia itu tidak akan sehat selama-lamanya. Bahkan tidak ada manusia yang sehat 100%. Jangankan sampai umur tua, masih muda pun kadang, ini bahasa saya agak halus nih, kadang itu juga akan mengalami dan punya penyakit. Makanya sekali lagi secara fisik manusia enggak ada yang sehat 100%, pasti ada yang dialami, ada yang dirasakan penyakit. Nah, ketika kita berdoa, salah satu hikmatnya itu maha hina kita kepada Allah, maha fakir kita kepada Allah, maha butuh kita kepada Allah. Makanya ulama-ulama klasik, ulama-ulama tradisional itu ketika nulis buku atau mengarang buku itu menyebut pribadi beliau itu al-fakir, orang yang sangat butuh, wal hakir, orang yang sangat hina. Butuh banget, hina banget dalam rangka apa? Ila rahmatillah, butuh banget, hina banget, dan saking perlunya adalah membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kita manusiawi, bahkan tadi saya bilang sunatullahnya, hukum alamnya, kita pasti ada kelemahan dalam tubuh kita, pasti ada kelemahan bahkan dalam ilmu kita, bahkan kelemahan-kelemahan yang lain pasti kita alami. Makanya ketika kita berdoa itu menandakan kita tawaddu. Kalau kepada manusia tawaddu itu diartikan rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur lah dalam bahasa agama. Tapi kepada Allah kita bukan tawaddu diartikan rendah hati, akan tapi rendah diri. Jangankan harta kita, jangankan fisik kita, nyawa kita pun kalau Allah menghendaki untuk diambil akan bisa diambil tanpa mau atau tidak apa yang kita inginkan. Bahasa mudahnya, mau tidak mau, kalau Allah sudah menghendaki mencabut ruh atau nyawa seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Makanya tadi ketika bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, kita ini baca surat Yasin, dan ini rutinitas baca surat Yasin. Kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, surat Yasin itu qalbul Quran, hati atau jantungnya Al-Quran. Dan surat Yasin yang 83 ayat yang tadi kita baca, ayat yang terakhir, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, garis bawah nih, turja'un artinya dikembalikan. Berarti kita ini pasif ketika berhadapan kepada Allah. Kita dalam keadaan masih muda, kalau Allah akan angkat ruh, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika orang sudah tua, kalau Allah akan angkat ruhnya, dengan berbagai cara pun tidak akan bisa menghalangi. Orang dalam keadaan sehat, dalam keadaan gagah dan sebagainya, tidak ada yang bisa menghalangi kalau sudah Allah akan mencabut ruh seseorang. Makanya ujung akhir surat Yasin itu lafaznya turjaun. Turjaun itu diartikan dikembalikan. Berarti kita ini semuanya pasif kalau urusan masalah kematian dan keinginan Allah untuk mengambil ruh seseorang. Nah, disinilah filosofisnya bahwa bapak, saudara-saudari ibu sekalian, berarti betul ya diungkapkan oleh para ulama, lebih-lebih junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kita ini hidup di dunia sekedar istilahnya transit, tinggal transitnya, ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, ini salah satu pemahaman tadi saya bilang, ketika kita memahami doa itu, hikmatnya adalah
kita sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu ya, yang tadi saya bilang kelanjutan hadis, setelah kita diperintahkan berdoa di dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan berdoa dalam hadis yang hikmahnya tadi saya sebutkan, yang sekarang kita wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Ketika engkau berdoa, atau tadi disuruh berdoa, tapi wa antum muqinuna bil ijabah, kamu harus yakin bahwa doa kalian diijabah. Kamu harus yakin bahwa ketika engkau berdoa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut namanya kalau berdoa itu motivasi, penyemangat. Begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Ketika kita berdoa, kalau berdoanya hanya kepada Allah saja, kita harus yakin diijabah. Bahasa saya ini harus. Kalau harus berarti motivasi. Wis jan coba doae sama aja dengan niat. Niat itu motivasi. Satu contoh. Kita puasa Ramadan wajib dari subuh sampai maghrib. Itu kalau niatnya salah satu syarat wajib untuk puasa Ramadan adalah diinapkan. Ini namanya analogi, ini namanya kias. Niat puasa Ramadan harus sebelum subuh. Berarti setelah isya terus dan sebagainya, biasa itu. Setelah kita niat puasa, besok dari mulai subuh kita mulai puasa. Ternyata jam 12, jam 1 siang kita berasa lapar. Kita berasa haus. Wah, yang enak makan ini, wah yang enak minum ini, lagi haus, lagi lapar. Tapi itu akan terkalahkan semua dengan niat kita semalam. Akan terkalahkan. Semuanya kita merasakan nih, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kita merasakan. Bahkan kita lelah, kita haus, kita lapar dan sebagainya. Itu kalah dengan niat kita semalam. Itulah salah satu kenapa puasa wajib niatnya sebelum subuh. Berarti ditabyidkan, diinapkan. Artinya enggak mudah untuk kita batalin karena kita niatnya sudah dari malam. Nah, itu pula Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi berdoa itu motivasi, penyemangat. Kita ini ada yang menciptakan dan kehidupan kita ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Fatihah kenapa ada Rabbil Alamin, itu dia. Rabbil Alamin dimaksudkan adalah kita berdoa kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, Allah yang mengatur setelah kita berdoa, setelah kita ibadah. Makanya bukan kita yang mengatur Allah. Apa maksudnya? Begini memahaminya. Sehingga tadi saya bilang ketika kita berdoa itu punya keyakinan dijabah. Cuma Allah mengijabah doa kita, jangan kita yang mengatur. Apa maksudnya? Kalau kita berdoa kita yakin diijabah, yakin diterima, tapi jangan kita yang mengatur. Saya contohkan gini. Kita berdoa minta diberikan harta yang banyak. Mungkin udah hukum alam itu. Orang kalau berdoa minta harta nggak ada yang sedikit. Nggak ada yang contoh begini, ya Allah berikanlah kami harta 2 juta aja, kan nggak ada. Disebutin angkanya nggak ada. Ya Allah berikanlah kami kesehatan seminggu aja, kan nggak ada. Orang kalau berdoa sifatnya universal, sifatnya syamilah, menyeluruh. Artinya itu apa? Banyak. Ya Allah berikanlah kami harta yang banyak. Nggak ada yang bilang sedikit, apalagi nyebut angka. Ketika kita minta harta, yang dimaksud diijabah bukan berarti yang kita minta dikasih oleh Allah. Itu maksudnya begitu. Kita yakin diijabah, tapi bukan berarti kalau yang diijabah itu apa yang kita minta dikasih. Ya Allah berikanlah kami harta. Terus Allah tidak berikan harta pada kita. Oh berarti kita nggak diijabah, bukan. Oke, kita sakit. Ya Allah saya sakit ini. Angkatlah penyakit yang ada pada sama saya. Sembuhkanlah. Ternyata kita tetap masih sakit. Makanya indah sekali kenapa kalau orang sakit kita doain. Ternyata ketika kita doain dia tetap sakit, bahkan ujung-ujungnya meninggal. Kalau pakai logika lah berarti ketika kita doain orang sakit nggak ada gunanya dong, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Kita doain dia tetap sakit bahkan mati. Itu yang saya maksud ketika kita berdoa yakin diijabah. Cuman Allah cara mengijabahnya bukan yang kita minta dikasih. Kita minta harta, saya ulangi lagi tadi nih, kita nggak dikasih harta. Kenapa? Allah sayang sama kita. Andai kata kita biasa ibadah, andai kata kita biasa beramal soleh, biasa berbuat kebaikan, kalau dikasih harta banyak bisa jadi kita udah nggak ibadah lagi. Apa istilahnya? Udah lupa.
udah sibuk dengan harta. Makanya kita tetap berhusnuzon, kita tetap berpositive thinking. Kalau kita minta harta, Allah tidak kasih harta karena Allah sayang sama kita. Bisa jadi kita minta harta tapi dialihkan dengan sesuatu yang baik. Apa contohnya? Kita nggak dikasih harta oleh Allah, tapi kita diberikan kesehatan fisik. Kita tidak dikasih harta oleh Allah, tapi kita dikasih semangat untuk ibadah. Berarti semangat ibadah itu adalah cara Allah mengijabah doa kita. Kita sehat itu cara Allah mengijabah doa kita, tidak diberikan apa yang kita minta. Sama tadi ketika orang sakit atau kita sakit, kita berdoa biar sembuh, ternyata nggak sembuh-sembuh, tetap sakit juga. Bahkan tadi saya bilang sampai meninggal, sampai mati. Allah mengijabah begini, Allah mengijabah doa orang yang sakit biar sembuh, itu salah satu tujuannya bukan Allah langsung menyembuhkan, akan tapi Allah cara mengijabahnya bagaimana? Allah mengijabah orang itu tidak diberikan kesembuhan, tapi diberikan kesabaran ketika menghadapi musibah. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, termasuk saya nih, kalau ada orang kena musibah, kita doain. Orang sakit nih kita doakan dia sembuh. Ada orang kena musibah seperti tsunami tahun 2004 yang di Aceh itu, ini Pangandaran dan sebagainya. Ketika ada orang kena musibah, itu kita doakan. Kenapa? Yang namanya musibah semuanya manusia pasti akan mengalami. Itu udah hukum alam, kausalitas. Makanya dalam Al-Quran dibilang watawasau bisobri, nyebutnya watawasau. Watawasau itu kalau cara ngaji bahasa Arab secara spesifik, ilmu sorof namanya, watawasau diartikan saling berwasiat. Maka ketika watawasau bisobri diartikan saling berwasiat, kesabaranlah kalian. Hebat dan ilmiah Al-Quran. Manusia pasti akan kena musibah. Kalau ada orang lain lagi kena musibah, kita memberi rasa sabar kepada mereka. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Kena musibah. Tapi suatu saat kita giliran yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, mereka yang mewasiatkan kesabaran kepada kita. Manusia boten nenten, nggak ada yang nggak kena musibah, pasti kena musibah. Nah oleh karena itu kalau ada orang sakit atau ada orang yang jaga orang sakit, contohlah orang tua kita sakit, saudara kita sakit, kerabat kita sakit, itu kita masih bisa ngelayanin, kita masih bisa merawat. Itu salah satu cara Allah mengijabah doa kita. Allah tidak mengijabah dengan cara disembuhkan orang itu, tapi orang itu diberikan kesabaran, orang itu diberikan ketabahan, atau yang merawatnya diberikan kesabaran, yang merawatnya diberikan ketabahan. Itu cara Allah mengijabah doa seseorang. Makanya sekali lagi bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, intinya berdoa itu dihukumi wajib di dalam Islam, terungkap dan tersirat dan tersurat baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, wajib hukumnya berdoa. Ya seperti pagi hari ini. Yang kedua, berdoa itu hikmatnya banyak banget, banyak banget. Dan saking banyaknya, secara umum saja berdoa itu hikmatnya adalah kita tidak akan mampu berbuat kebaikan, kebalikan, kita tidak akan mampu mencegah kemaksiatan kecuali ada doa-doa yang pernah diutarakan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, bahkan secara menyeluruh umat Islam di seluruh dunia. Itu yang kedua. Yang terakhir, bahwa bapak, saudara-saudara, kita yakin doa kita diijabah oleh Allah, dan Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan banyak kita beramal soleh, dengan banyak kita beribadah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya ungkapkan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Untuk keberkahannya kita tutup dengan doa, kita ingin baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni karim wa'fu 'anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
fadlika daum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.